Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kakak Tuan Seven. Di sini saya akan menjelaskan bab ke-15 yaitu basic configuration. Langsung saja kita ke materinya. Di sini terdapat materi-materi yang saya sampaikan, yaitu yang pertama konfigurasi hostname, kedua konfigurasi host, yang ketiga mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP address server client, dan basic remote access. Di sini kita akan membahas materi yang pertama dulu, yaitu konfigurasi hostname. Kita bisa lihat dulu topologinya. Ini adalah topologinya. Di sini kita akan mengubah semua hostname virtual machine kita. Hostname sendiri itu yaitu identitas atau penamaan jaringan dalam suatu komputer. Misalnya ini contohnya, misalnya ini kan router Debian server. Nanti kita akan konfigurasi hostname-nya itu menjadi router Debian saja. Untuk servernya kan ada dua, yaitu server Debian dan server Ubuntu. Karena defaultnya Debian, nanti kita konfigurasi menjadi server 1 Debian. Lalu untuk server 2 kita ubah dengan server 2 Ubuntu seperti ini. Terus untuk klien menjadi klien Ubuntu seperti itu. Langsung saja kita ke sini, kita pakai yang router terlebih dahulu. Di sini masuk ke router terlebih dahulu. Nah, lalu ketik perintah hostname ctl. Nah, di sini untuk hostname-nya itu Debian ya, teman-teman. Jadi kita akan ubah dengan router Debian. Kita akan masukkan perintah hostname ctl set hostname router Debian seperti ini. Terus kita bisa enter, terus kita cek lagi dengan hostname ctl. Dan untuk hostname ini sudah terganti, teman-teman. Nah, di sini ininya itu masih Debian. Kita bisa coba exit saja, exit. Nah, di sini kita bisa login. Nah, sekarang kita sudah mengganti hostname-nya. Kita akan coba juga menggunakan server 1 dan juga server 2. Seperti caranya sama seperti itu. Kita bisa terus hostname ctl. Kita bisa ganti saja langsung hostname ctl, terus set hostname. Ini untuk server 1 kita namanya server 1. Seperti itu. Terus enter, terus kita bisa hostname ctl lagi. Oke, kita sudah mengubahnya. Di sini bisa kita exit saja. Oke, terus kita login lagi. Oke, di sini kita sudah mengganti ininya. Oke, di sini terus kita bisa langsung saja jadi kita bisa exit saja. Oke, lalu kita login kembali. Oke, di sini saya sudah mengganti hostname-nya. Langsung saja kita ke materi yang berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Itu sebelumnya itu kita belajar konfigurasi hostname. Sekarang kita akan coba konfigurasi host.
Jadi host itu mapping antara IP dengan hostname. Fungsinya agar kita dapat melakukan ping melalui hostnya. Misalnya untuk server Debian ini memiliki IP 10.10.10.2. Nah, kita kasih nama host itu server 1 Debian. Nanti kita dapat melakukan ping menggunakan host yang kita konfigurasi tersebut. Sini langsung saja kita akan menggunakan root terlebih dahulu. Kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Terus di sini saya akan coba cat /etc/host. Oke, di sini terdapat menggunakan Debian ini itu yang berada di IP itu. Di sini kita akan ubah dengan perintah nano/etc/host. Oke, ini bisa langsung saja. Di sini kita akan ganti ininya menggunakan itu saja ya teman-teman, hostname, nama hostname saja. Jadi di sini saya akan menamai router Debian, terus di sini juga router Debian. Oke, seperti itu. Di sini langsung saja kita Ctrl X, Y, Enter. Oke, di sini kita akan coba dengan cat lagi, cat/etc/host. Kita bisa lihat. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman. Jadi router Debian dan juga router Debian juga. Seperti itu. Jadi kita akan coba ke server yang lain. Satu-satu. Di sini langsung saja menggunakan perintah nano/etc/host. Oke, terus kita ganti menggunakan server 1. Oke, terus Ctrl X, Y, Enter, terus cat etc/host. Oke, di sini sudah saya ganti juga hostnya. Terus kita akan coba lagi yang menggunakan Ubuntu. Di sini langsung saja nano/etc/host. Nah, untuk yang ini beda, tapi tenang saja, di sini tinggal kita ganti saja menjadi server 2. Oke, ini sudah langsung Ctrl X, Y, Enter, terus cat /etc/host. Oke, di sini kita sudah mengganti hostnya server 2 Ubu. Oke, di sini kita akan coba ping ya teman-teman. Kita akan menggunakan router saja. Oke, ini kita akan ping router Debian. Oke, dan ini berhasil TTL juga ya teman-teman. Jadi itu merupakan materi pada konfigurasi host. Langsung saja kita ke materi yang berikutnya. Materi yang ketiga yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Di sini kita bisa lihat topologinya. Jadi IP pada host OS kita akan beri IP-nya itu 192.168.56.1. Ini adalah IP host only. Kita bisa search saja di sini. Oke, lalu kita bisa lihat panel saja. Oke, kita di sini sampai saat ini yang host only VirtualBox. Terus kita bisa lihat detail. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.56.1, sama ya. Nah, close saja, lanjut. Nah, di sini kita menggunakan host only pada host OS. Di sini kita
Untuk router IP-nya kita akan kasih 192.168.56.10. Kenapa sama seperti yang pada SOS ini kan, tapi belakangnya beda karena ini agar mendapatkan internet seperti itu. Untuk router menuju internet network itu IP-nya itu 10.10.10.10.10.1. Di internal terdapat dua server. Yang server Debian kita kasih 10.10.10.10.2 dan untuk server Ubuntu-nya 10.10.10.3. Dan router ke Ubuntu client IP-nya kita kasih 172.16.1.1 dan untuk Ubuntu sendiri kita kasih 172.16.1.2. Itu merupakan penjelasannya. Langsung saja kita ke materi yang berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu konfigurasi IP address router. Di sini saya akan langsung saja. Di sini saya akan mengkonfigurasi IP dan memasukkannya IP-nya ke router Debian. Kita bisa buka routernya dahulu. Oke, di sini saya sudah masuk ke root ya teman-teman. Di sini kita bisa IPA terlebih dahulu. Nah, di sini untuk ada 4 interface yaitu LO, NPOS 3, NPOS 8, NPOS 9. Untuk NPOS 3 itu mengarah router ke host OS kita. Untuk NPOS 8 itu ke internal dan NPOS 9 itu untuk ke klien. Untuk perintahnya kita bisa langsung saja nano/etc/network interface. Oke, seperti itu. Nah, di sini untuk NPOS 3-nya itu masih DHCP. Di sini saya akan ganti statik karena kita akan menggunakan IP statik. Seperti ini. Terus di sini kita akan gunakan address. Kita gunakan IP yang router, yaitu IP-nya 192.168.56.10. Oke, terus bisa enter. Di sini kita masukkan netmask-nya. Untuk netmask-nya itu 255.255.255.0. Terus jangan lupa kasih gateway agar gateway itu mengarah IP ke host OS agar nantinya kita dapat mengakses internet melalui gateway pada IP host OS kita. Di sini kita bisa pasang gateway terus 92.168.56.1. Itu terus kita bisa enter lagi. Oke, di sini kita akan coba untuk yang server satunya fast and post 8 net static ini. Terus kita bisa enter terus kasih addressnya itu menggunakan weak gateway 10.10.10.1. Oke, untuk netmasknya juga jangan lupa diisi netmask 255.255.255.0. Terus lagi untuk yang NPOS 9-nya, NPOS 9 ini O-nya itu terbuat dari 0 ya, karena biar gampang saya hanya langsung saja sebutnya NPOS seperti itu. Net static, terus kita bisa masukkan addressnya 172.168. Maaf, kita bisa lihat dulu 16. Oke, 16 11. Untuk netmasknya juga jangan lupa. Jadi seperti ini, kita bisa langsung saja untuk Ctrl X, Y, Enter. Nah, di sini jangan lupa untuk meresetnya dengan perintah systemctl restart networking. Nah, itu lalu kita bisa cek IPA.
Nah, sebelum IPA kita bisa, ini yang endpost 3 sudah terkali, jadi di sini kita akan evap. Evap itu untuk mengaktifkan IP yang sudah kita masukkan. Jadi kita akan evap endpost 8. Oke, terus evap endpost 9. Oke, kita bisa enter, terus kita bisa IPA. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya. Endpost 3 memiliki IP 192.168.56.10, 108.10.10.10.1, dan endpost 9 172.16.1. Seperti itu. Terus saja kita ke materi yang berikutnya. Materi berikutnya itu konfigurasi IP address server client. Di sini kita konfigurasi IP pada setiap server agar terhubung ke router. Ini caranya sama seperti pada video sebelumnya. Kita bisa buka source 1, lalu kita bisa nano/etc/network interface. Lalu kita bisa setting IP-nya. Ini netnya akan di static karena kita menggunakan SD static. Oke, terus enter addressnya. Terus addressnya 10.10.10.2. Jangan lupa netmasknya. Netmask 255.255.0. Oke, terus di sini kita enter lagi. Jangan lupa untuk gateway-nya. Oke, sudah Ctrl X, Y, enter. Terus ini kita bisa sistem CTL, restart networking. Oke, kita sudah selesai. Terus kita bisa IPA untuk melihatnya. Di sini karena saya belum evap, jadi belum ada IP-nya seperti itu. Jika tidak ingin cara terus menerus mengaktifkan evap, teman-teman bisa ke sini terlebih dahulu, lalu di sini ganti dengan auto. So, evap endpost 3. Oh maaf, kita ada yang salah ya teman-teman. Sini kita memakai O bukan 0, maaf typo. Oke, enter. Terus bisa cetak lagi, terus evap. Oke, sini kita bisa IPA dan IP-nya sudah ada ya teman-teman, 10.10.10.2. Kali kita akan coba yang Ubuntu. Oke, di sini langsung sudo nano. Untuk Ubuntu beda dengan Debian. Nano /etc net Oke, seperti itu. Terus bisa enter. Di sini untuk DHCP-nya kita ganti no karena kita akan menggunakan static. Terus di sini bisa enter. Terus di sini kita akan kasih addresses. Terus ini, terus tanda ini, terus kita kasih tanda kurung. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.3/24. Terus kita tutup lagi, terus bisa enter. Jangan lupa masukin gateway-nya, gateway 4. Bisa ini lagi, terus masukin IP-nya 10.10.10.1. Oke, seperti itu. Terus di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Terus kita setting lagi sudo net plan apply. Oke, ini sudah bisa. Ini bisa IPA dan IP-nya itu sudah ada ya teman-teman. Ini kita akan coba di klien juga. Di sini teman-teman bisa klik yang ini, terus word connecting, terus word settings.
Nah, di sini teman-teman bisa klik setting yang ini. Nah, ini kita buka IPv4 dan kita akan ini kan yang terpilih itu DHCP atau otomatis. Di sini kita bisa klik yang manual terus masukin IP-nya di sini. Kita akan memakai IP 12.16.1.2. Oke, untuk networknya 255.255.255.0 seperti itu. Terus untuk gateway-nya 172.116.1.1. Oke, terus ini bisa apply. Dan di sini kita akan coba di terminal. Dan di sini sudah ada IP-nya 172.16.1.2. Seperti saja. Baik, kita akan lanjut ke materi yang terakhir. Baik, selanjutnya kita akan membahas basic remote access. Misalnya saya ingin meremote klien Ubuntu melalui router Debian, maka di sini kita hanya login melalui router Debian saja. Tetapi jika teman-teman itu misalnya di sini memiliki untuk server-server itu berada di data center, misalnya di Bandung. Nah, di situ melakukan konfigurasi itu atau error. Tetapi teman-teman ingin melihatnya. Nah, tapi teman-teman tidak berada di Bandung, misalnya di luar kota. Nah, teman-teman itu dapat melakukan remote access agar teman-teman tidak perlu ke data centernya. Teman-teman dapat remote access dari host OS kalian. Di sini kita dapat melakukan pencarian dulu. Di sini teman-teman harus mendownload aplikasi Putih. Ini di sini kita pilih yang paling atas. Di sini pilih yang ini, download Putih. Terus di sini scroll ke bawah dan pilih yang 64 bit x86. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak usah mendownload lagi. Di sini kita akan masuk ke command prompt. Saya akan coba ngeping IP host OS nya saya, yaitu ping 92.168.56.10 dan berhasil TTL ya teman-teman. Misal jika tidak TTL, teman-teman bisa cek di vendor firewallnya seperti itu. Di sini saya akan buka putihnya, putih, terus di sini masukkan IP nya. Misalkan ini saya akan meremote routernya, jadi saya akan masukkan IP router 92.168.56.10 dan untuk portnya itu portnya default yaitu 22. Langsung saja kita open. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, kita bisa login dengan nama router 12345 dan kita sudah bisa login di Putih ya teman-teman. Jadi itu merupakan cara basic remote access. Di sini terdapat kursornya ya teman-teman. Di sini kita juga bisa mengkopas sebuah ini, kata ini seperti ini. Seperti itulah. Kita bisa mengcopy dan mempaste di dalam Putih ini. Jika misal di Debian servernya itu tidak bisa teman, dan tidak ada tombol kursornya sama sekali. Itu mungkin itu saja pada materi yang kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.